Ketika niat baik tak disambut baik, mungkin saatnya menepi. Riak danau meninjau mungkin bisa menerjemahkan apa yang sudah terjadi. Dekat tinggal dengan kawah besar yang indah ini, mungkin bisa jadi inspirasi untuk menentukan langkah ke hari depan. Apalagi di sini ada Syekh Abdul Karim Amrullah untuk memperdalam pengetahuan agama. Sudah cukup lama kita tinggal di pinggir danau ini. Sudah berapa surat yang Adinda terima? Ada beberapa. Bukannya sudah puluhan? Semua berharap Rohana kembali melanjutkan perjuangan mendidik kaum perempuan. Tapi banyak yang tak suka. Lebih banyak lagi yang berharap itu dilanjutkan. Bahkan untuk kali ini, harapan itu datang dari perantauan. Bagaimana kita meredam yang menolak? Menurut Uda, kita perlu menjelaskan pada mereka. Kita perlu berkeliling untuk menemui para datua, para tokoh dan juga para ulama untuk menerangkan betapa pentingnya pendidikan bagi semua. Ini belum kita coba. Ayolah, kita kembali. Jangan patah arang, Rohana. Kami kembali ke Koto Gadang dengan semangat melanjutkan cita-cita. Satu persatu pintu kami ketuk. Dari balai adat, masjid, hingga rumah para tetua. Cerita kemajuan perempuan dari sisi dunia yang berbeda kami sampaikan. Kemajuan kaum perempuan bukan berarti meninggalkan kodratnya. Laki-laki dan perempuan sudah ditakdirkan berbeda. Tapi bukan berarti perempuan tak boleh memperoleh pendidikan dan mengembangkan beragam kemahiran. Tugas perempuan sebagai istri dan ibu anak-anaknya tak akan bisa tergantikan dan tak boleh ditinggalkan. Jadi apa rencana Ananda, Rohana, dan Kudus yang ingin dibicarakan dengan kami? Angku Datua, kami ingin membantu kaum perempuan di negeri kita agar mereka bisa membaca, bisa menulis, dan punya lebih banyak kepandaian. Untuk apa semuanya itu, Rohana? Takkan banyak gunanya untuk perempuan. Karena kita tahu, pada akhirnya, perempuan juga akan menjadi istri yang melayani suami. Memasak, mencuci, dan mengurus anak-anak. Angku Datua dan mulia, menambah pendidikan bagi perempuan bukan berarti membuat perempuan melawan takdirnya sebagai perempuan. Perempuan yang terdidik akan lebih baik dalam mendidik anak-anak. Angku-angku jebuya kami. Kalau kita lihat di tanah Jawa dan di daerah lainnya, alah banyak kompetensi dan pandai membaca dan pastinya sama kita didik. Sebagai kampungan maju, Allah banyak pula kaum laki-laki dari kita dan menjadi amtenar, bahkan Allah menjadi jaksa. Jadi, tidak ada salahnya kalau kita dukung kaum padusi untuk semakin maju. Iko akan membuat kampung kita makin terpandang. Jadi apa, Buya? Maaf memotong, Buya. Bukankah ayat yang pertama turun di dalam Al-Quran adalah Iqra? Semua umat Islam diminta menuntut ilmu tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan. Betul, Ananda. Ayat itu memang menyuruh semua umat muslimin dan muslimat untuk terus menuntut ilmu. Pertemuan dengan para tokoh dan tetua membuat jalan kami lebih lapang. Bisik-bisik dari belakang mungkin masih ada. Tapi pendidikan kaum perempuan lebih mendapat banyak dukungan.
Bahkan muncul kesepakatan untuk mendirikan perkumpulan kerajinan Amai Setia. Ini pencapaian yang melebihi harapan semula. Kami bersepakat setelah pendidikan yang lebih baik, maka kaum perempuan perlu punya keterampilan. Dari hasil kerajinan hasil keterampilan itu, muaranya adalah tambahan penghasilan. Bahkan lebih dari itu, ini adalah harapan untuk meningkatkan kesejahteraan. Amai-amai dan para saudari yang saya hormati, kerja keras kita membuahkan hasil. Penjualan hasil kerajinan tangan yang kita buat dalam bulan ini meningkat lebih 2 kali lipat dari bulan lalu. Semua hasil penjualan ada di dalam buku ini. Semua akan kita bagikan sesuai dengan kesepakatan kita semula. Alhamdulillah. Terima kasih Uni. Semua berkat kerja keras Uni mendidik kami. Ini semua berkat kerja keras kita bersama. Masih ada kabar baik berikutnya. Kita bisa Apa sudah bisa saya mulai? Kita sudah punya pesanan untuk beberapa bulan ke depan. Istri kontrolir agam dan sejumlah pejabat lainnya memesan kerajinan tangan kita untuk dibawa ke negeri Belanda. Begitulah Hangku. Ini cerita yang luar biasa sekali. Bila dituliskan, tidak cukup waktu sepekan untuk menceritakannya. Ananda buatlah karangan. Saya akan buatkan halaman khusus di utusan Melayu. Begini Angku Datuk. Apakah mungkin kalau kita membuat surat kabar khusus untuk kaum perempuan? Ananda Ruhana, tidak sulit bagi saya untuk menerbitkan surat kabar. Yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang akan mengisi media itu secara rutin. Pertanyaan lagi, siapa yang akan mengelolanya? Itu perlu penanggung jawab khusus. Saya telah membaca karangan Ananda di lampiran surat yang dikirimkan. Saya percaya Ananda bisa menulis. Tapi surat kabar tentu tidak bisa diisi dengan tulisan 1 atau 2 saja. Bukan hanya saya yang akan menulis Angku Datuk. Sejumlah kawan kita di sini punya kemampuan mengarang. Bukan hanya di sini, tetapi masih ada sejumlah lainnya yang biasa surat menyurat dengan saya bisa membuat karangan dengan baik. Lalu, bagaimana Ruhana akan meninggalkan Koto Gadang untuk mengelola media di Padang? Angku Datuk, kalau saya bisa menjamin surat kabar dapat terpenuhi dengan bekerja dari sini, apakah mungkin surat kabar itu tetap terbit? Tapi harus tetap ada penanggung jawabnya di Padang. Seperti Ananda ketahui, saya sudah cukup tidak punya waktu untuk surat kabar utusan Melayu. Maaf menyela Angku Datuk. Kalau Angku Datuk punya seseorang yang bisa bertanggung jawab untuk mengambil tanggung jawab besar ini, saya rasa ini bisa sama-sama kita wujudkan. Saya punya anak perempuan. Umurnya lebih muda daripada Ruhana. Ratna namanya. Dan dia juga terbiasa mengarang seperti Ruhana. Kalau kalian bisa bekerja sama, surat kabar itu bisa kita terbitkan. Alhamdulillah. Ini jalan keluar yang tepat, Angku Datuk.
Saya sangat berharap bisa bekerja sama Angku Datuk. Insya Allah bisa. Kami akan ke Padang agar saya bisa bertemu dengan Ratna. Itu yang harus segera kita lakukan. Dan saya memberikan kepercayaan pada Rohana untuk memberi nama surat kabar itu. Terima kasih Angku Datuk. Tak terkira rasanya pertolongan yang Angku Datuk berikan. Tak akan bisa kami membalas bantuan ini. Saya percaya pada semangat Ananda. Apa Rohana sudah punya nama untuk surat kabar itu? Saya ingin tetap menggunakan nama Melayu di belakang nama media itu. Perempuan Melayu? Angku Datuk, bagaimana kalau namanya Sunting Melayu? Sunting rasanya cocok mewakili perlambang kaum perempuan. Mahkota indah yang dipakai di hari pernikahan seorang perempuan. Sedangkan Melayu menjadi tanda ia akan beredar di tanah Melayu, sebagaimana halnya utusan Melayu. Sudah selesai Pak Datuk. Alhamdulillah. Selamat ya. Makasih Pak Datuk. Ayo, mari kita masuk. Kita khidmatkanlah Sunting Melayu sebagai suatu benih tanaman yang kelak di belakang hari akan menjadi pohon penghasil buah-buahan yang amat lezat cita rasanya. Akan melepaskan lapar dan haus anak cucu kita. Ketahui Tuan, dengannya terang, sunting nan baru mula dikarang, baunya wangi, cahayanya benderang. Bangsaku perempuan jadi pengarang. Saya bersama Zubaidah Ratna Juwita yang mengarang untuk Sunting Melayu. Kemudian tenaga kami bertambah. Rupanya amat banyak perempuan di berbagai pelosok yang telah bisa mengarang dan mengirimkan karangannya kepada kami, serta mendukung pergerakan ini. Setelah itu, penulis dari kaum laki-laki juga ikut memberi dukungan pada kami. Meski cemooh juga datang karena kami dianggap melawan takdir, kami menjawabnya. Kemajuan zaman tidak akan pernah membuat kaum perempuan menyamai kaum laki-laki. Perempuan tetap perempuan dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang berubah, perempuan harus mendapat pendidikan dan perlakuan yang lebih baik. Tidak untuk ditakut-takuti, dibodoh-bodohi, apalagi dianiaya. Begitulah berjalan selama beberapa tahun. Kegiatan saya terbagi antara Sunting Melayu dan kerajinan Amei Setia. Semua saya upayakan sama-sama berjalan dengan kerja keras. Selain membuat tulisan dan memimpin kerajinan, saya masih mengajar di sekolah yang makin banyak peminat. Kerajinan sendiri terus meningkat pesat. Pesanan dari luar juga meningkat, termasuk Nyonya Westeneng, istri kontrolir Agam. Peralatan kerja juga membaik.
Bila dulu semua kami kerjakan dengan tangan, sekarang telah ada mesin jahit. Produksi kerajinan terus meningkat. Semua saya catatkan lengkap dalam pembukuan. Hana, Rohana, ini tadi ada surat dari Landrat Bukit Tinggi. Ya udah. Mana? Ada apa? Panggilan pemeriksaan, Bunda. Saya diadukan menggelapkan uang kerajinan. Masya Allah, siapa yang mengadukan? Ya udah baca sendiri. Tenang, Adinda. Tarik nafas dengan tenang. Ini ujian. Ini adalah onak dan duri perjuangan. Tak usah Adinda cemas berlebihan. Semua laporan keuangan kerajinan sudah Adinda selesaikan dengan baik. Bawa pembukuan yang diperbaharui setiap hari itu. Dengan bukti-bukti yang lengkap. Kenapa mereka tidak bertanya dalam rapat itu? Kenapa menikam saya dari belakang? Apa salah saya? Apa yang saya buat selama ini tidak berharga bagi mereka? Musuh dalam selimut, penjegal kawan seiring yang menikam dari gelap. Saya akan buka semuanya. Iksal jangan lemah badan. Tenang, Dinda tenang. Dinda sabar. Ini cobaan. Kita akan naik kelas di mata Tuhan bila kita bisa melewati semua ini. Udah akan selalu bersama Dinda. Udah yakin kita pasti bisa melewatinya. Cinta saya makin dalam pada Kudus. Dia bukan saja suami, tapi juga sahabat yang sangat setia.
Dia mentor yang penuh kesabaran. Saya tak tahu akan seperti apa saat ini bila tak ada dia. Tapi dia tetap tak bisa menggantikan sang maha guru saya, ayahanda tercinta. Apa daya, beliau makin jauh di rantau dalam tugas yang tak terkira. Dalam surat penuh air mata, saya mengadu pada ayah. Jawaban beliau dari Medan makin menguatkan saya. Saya kembali jadi gadis kuat kebanggaannya. Saya akan tetap jadi gadis sulungmu, ayah. Pemimpin semua anak-anakmu, seperti yang ayah bilang dulu. Bukan saja darah dagingmu bersama ibunda, tetapi juga muridmu yang menjalankan ajaranmu. Ini aku Siti Ruhana, anak kandung Muhammad Rashid Maharaja Sultan. Apa maumu, akan aku hadapi. Saya hadapi segala tuduhan dari mereka yang menuduh saya menggelapkan keuangan kerajinan Amai Setia. Sejak proses verbal hingga sidang di Landrat, tak ada yang tak bisa saya jawab. Doa ayah, kenangan dengan ibunda, dukungan nenek dan cinta dari Kudus menguatkan saya. Berdasarkan musyawarah hakim, memutuskan Saudari Rohana Kudus dinyatakan tidak bersalah atas tuntutan penggelapan uang Pada kesimpulan akhir, paling hakim dengan tegas memutuskan saya tak bersalah. Segala tuduhan dan fitnah tak terbukti.